bahwa kecintaan terhadap istri dan kecintaan terhadap anak, innama min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum, seringkali menjadi musuh buat diri sendiri. Maaf, orang musyrik bisa jadikan orang melakukan tindakan-tindakan yang zalim boleh jadikan perempuan. Orang-orang tidak pede, tidak yakin ada hizmatun nafs boleh jadikan perempuan. Makanya simbolnya apa? Baiti, rumahku, surgaku. Yang kontrak punya surga nggak? Yang kontrak. Baiti, rumahku, kalau kontrak, lo kan rumah gua, surga, lo kalau kontrak, udah yang haji. Baiti, oh nggak gitu. Yang dimaksud baiti jannati adalah tempat di mana kita tinggal. Dia jannati, bukan surga fasilitasnya lengkap, tapi orang ketika masuk ke situ, ketika anak masuk di rumah, ketika suami pulang ke rumah, jannati, merasakan nyaman, damai, tentram, menyenangkan. Itu yang menentukan adalah perempuan ibu. Ayatnya makanya benar tadi. Wa'budullah wa la tusyriku nabihi syai'an wa bil walidaini. Oke, saya akan jelaskan tentang itu. Saya mulai dari surah An-Nur ayat 55. Ada 3 janji Allah dalam surah An-Nur. Jadi Allah berjanji 3 hal. Yang pertama, la yastakhlifannakum. An-Nur ayat 55. Wah, ini spidolnya nggak bisa dihapus. Bukan whiteboard. Tintanya mungkin. Bukan whiteboard berarti. Permanen. Nanti cari surah An-Nur ya. Ya. 55. An-Nur 55. An-Nur ayat 55. Jadi yang pertama, Allah janji umat Islam akan menguasai dunia. Amin ya Allah. Umat Islam akan menguasai dunia. Sungguh kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam kehidupan dunia. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Itu yang pertama. Janji Allah. Jadi pasti kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Yang kedua, janji Allah adalah la yumakkinana dinahumul ladzi irtadolahum. Irtadolahum itu artinya siapapun orangnya akan mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik. Agama yang paling hebat itu adalah Islam. Mereka akan mengakui. Dan sekarang udah mulai. Kita lihat di medsos banyak orang barat di sana masuk Islam karena dia menemukan kebenaran dalam ajaran Islam. Yang kedua. Yang ketiga janji Allah adalah yubaddilnahum min ba'di khaufihim
amna. Allah akan mengganti rasa takut menjadi amna, nyaman, tentram, damai. Hidup nyaman, tentram, damai. Kalau bahasa Pak Harto dulu apa? Gemah, ripah, loh Cinawi, terus tentrem raharjo, waktu bahasa Jawa lah pokoknya lah, sakarepmu lah. Ayang tentrem Kertora Harjo. Jadi yang ketiga, jadi menguasai dunia diterima oleh siapapun ketika hidup nyaman. Ayang udah. Tapi kalau kita ngelihat surah itu pada ayat berikutnya, itu nggak akan tercapai karena tiga hal yang jadi persoalan. Kenapa sampai sekarang umat Islam belum menguasai dunia? Kenapa sampai sekarang umat Islam tidak mampu dan tidak berdaya berkompetisi dalam realitas kehidupan? Kenapa umat Islam selalu menjadi umat termarginalisasi dan terpinggirkan? Karena persoalannya tiga, kata Al-Quran. Yang pertama adalah asyirku billah. Makanya kalau ibu tadi sampaikan, itu memang itu bukan by nature itu bu. WA seandainya disampaikan ke 10 orang segala macam, nanti engkau akan mendapatkan kebaikan rizki yang tak terduga. Itu bukan by nature, itu bukan tiba-tiba muncul, itu by design. Emang didesain untuk menggoyahkan nilai-nilai tauhid, untuk menggoyahkan nilai-nilai akidah. Ketika kita kirimkan 10 itu ke teman-teman dekat kita, maka kita akan berharap. Saya sudah menyebarkan ke 10 teman saya, maka saya akan berharap. Berharapnya kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi berharap kepada teks-teks yang tertulis dalam WA itu. Dan itulah salah satu bentuk yang tanpa disadari itu menggeser nilai-nilai tauhid dan akidah kita. Jadi gak gampang, gak sesederhana. Dan maaf bu, kita gak bisa mengantisipasi itu. Bukan cuma itu, banyak. Baca 70 kali ini insya Allah akan mendapatkan ini. Baca ini, kirimkan untuk ini, maka akan mendapatkan ini. Kita gak bisa membendung, gak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya memagari diri kita supaya kita tidak terjebak dalam perangkap kemusyrikan itu. Apa salah satunya? Dengan duduk dalam majelis-majelis ilmu. Itu pagarnya. Makanya kalau saya, maaf ya bu, bukannya sombong. Habis dari sini saya jam 2 pengajian lagi itu, pengajian Aisyah PCM Tanjung Duren. Nanti malam saya pengajian lagi, nggak terikat sama Muhammadiyah, pengajian umum. Nanti ba'da Isya baru ke PCM lagi. Sehari itu lebih dari 2 kali sesi pengajian. Tujuannya untuk apa? Memagari supaya tidak terkena kepada persoalan-persoalan musyrik. Karena ini bahaya betul. Karena ini akan membuat kita nggak berdaya ini. Harusnya jadi hebat jadi tidak. Harusnya kita menjadi pemenang kita kalah. Kenapa? Karena bergeser nilai-nilai itu. Rasul pernah mengatakan begini, saya di zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku. Apa kata Rasul? Kata Rasulullah, salah satu tandanya adalah imamuhum butunuhum wa imamuhum danariruhum wa darohimuhum. Akan datang satu zaman nanti kepada umatku, kata Rasul. Tujuan imamuhum butunuhum, tujuan hidup mereka hanya perut. Maka wa imamuhum, imam mereka adalah danariruhum wa darohimuhum, dinar dan dirham, piti, cuan, fulus.
Tuh.